Mimpi buruk dimanapun, bertema apapun, selalu saja menghasilkan tubuh yang tak segar di kala bangun. Tapi, mimpi yang ini berbeda. Tubuhnya terasa begitu lelah, seolah dirinya sendirilah yang habis melakukan segala aktivitas berlari dan bertempur dahsyat di dalam mimpi itu. Dan yang paling tak dimengerti ialah mengapa ia merasakan seolah-olah dirinya adalah sentika di dalam mimpi tersebut. Sekali lagi, Jaka menyeka peluhnya. Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara, kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5, Utusan Iblis. Bagian pertama. Menyingkap jati diri. Bab 4, Jaka. Jaka tersentak bangun. Mimpi itu lagi. Pikirnya dalam benak yang masih kacau. Napasnya memburu, peluh membanjir membasahi tubuh dan melembabkan tempat tidur. Selalu saja mimpi aneh itu hadir dalam tidurnya. Datang tak tiap malam, tetapi gambarannya persis sama. Senantiasa bermula dari keadaan dirinya sedang berlari nyaris terbang, dan adegan demi adegan berlanjut bagaikan film. Bahkan, flashback sentika bersama gurunya pun ia ikuti. Kemudian seluruh adegan pertarungan silat yang mengerikan itu. Sampai semuanya usai. Jaka menangkupkan tangan, menutupi wajah yang bersimbah keringat. Tak lama lagi, azan subuh akan menjelang. Sedemikian terprediksinya mimpi itu, sehingga bahkan waktu berakhirnya pun senantiasa tepat pada jam yang sama. Mimpi yang menyeramkan, apalagi adegan kepala terpancung mental tinggi dan masih mengucapkan sumpah terakhir itu. Mata Kisah Ngeti tepat melotot ke arahnya, merinding bulu kuduk jika mengingatnya. Jaka tak mengerti mengapa ia dihantui mimpi seperti itu. Begitu nyata, seram, dan berulang-ulang. Jaka tak berdaya mengelak. Bahkan untuk bangun di saat mimpinya datang, ia seperti seorang tawanan yang dipaksa menonton segalanya sampai usai. Cowok itu bangkit dan duduk di tepi ranjang. Kakinya menyentuh keramik lantai yang dingin. Pandangannya menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar, mencoba menangkap imaji-imaji familiar yang menenangkannya, alih-alih kelebatan seram sisa mimpi di benak. Di depannya persis, meja belajar yang sedikit berantakan dengan bekas PR-nya semalam, monitor komputer 17 inci, sisa perang ayahnya, teronggok menyita permukaan meja. Poster game Warcraft menempel di tembok tepat di atasnya, sekaligus sebagai pertanda bahwa biarpun bekas, komputernya itu masih kuat diajak main game. Sedikit bergeser ke sebelah kanan poster, terdapat rak dinding. Di atasnya, terletak sebuah jam beker digital yang memancarkan cahaya merah. 0400. Di sebelahnya, sebentuk piala dari plastik berdiri sedikit menyolok akibat ukuran yang cukup besar. Piala juara 1 lomba gerak jalan yang disabatnya tahun lalu saat dirinya menjadi komandan tim gerak jalan putra SMA Raya. Kenangan tentang kejuaraan itu membuat moodnya membaik sedikit.
Cowok itu berdiri. Ia menggeliatkan badannya di dalam balutan t-shirt dan celana boxer sedengkul. Lumayan tegap sosok remaja itu, walaupun Jaka bukanlah maniat olahraga. Tinggi badannya mencapai 170 cm, cukup rata-rata untuk remaja SMA kelas 11. Dengan potongan rambut kerukat, Jaka lebih mengesankan sebagai siswa SMA Taruna Nusantara dibandingkan sebagai siswa SMA Raya, sebuah SMA pas-pasan yang tak terlalu ngetop di Jakarta. Tapi, selain Jaka memang tidak neko-neko dalam memilih mode potongan rambut, model ala tentara salah barak itu memang cukup selaras untuk memperkuat citranya sesuai status ketua OSIS yang sudah disandang sejak pertengahan kelas 11. Bagaimanapun, dia bisa memenangkan pemilihan ketua OSIS berkat kampanyenya. Dan potongan rambut ini memang merupakan salah satu atribut penunjang kampanye, baik disengaja maupun tidak. Perlahan Jaka keluar kamar. Dengan tubuh masih terasa penat, tenggorokannya kering. Ia bermaksud ke ruang tengah mengambil segelas air. Mimpi buruk dimanapun, bertema apapun, selalu saja menghasilkan tubuh yang tak segar di kala bangun. Tapi, mimpi yang ini berbeda. Tubuhnya terasa begitu lelah, seolah dirinya sendirilah yang habis melakukan segala aktivitas berlari dan bertempur dahsyat di dalam mimpi itu. Dan yang paling tak dimengerti ialah mengapa ia merasakan seolah-olah dirinya adalah sentika di dalam mimpi tersebut. Sekali lagi, Jaka menyeka peluhnya. Kita semua hidup di sini aja, berdoa kalau dapet remedial. Dulu waktu bocah, aku pemimpi, dan kalau ditanya nanti mau jadi apa, bro, gua enggak tahu. Kita semua hidup. Sebuah teriakan penuh semangat menyeruak dari keramaian siswa-siswi SMA Raya yang tengah menikmati jam istirahat. Jaka melongokkan kepala dari belik pintu kelas. Pandangan cowok itu menangkap tubuh Rizal yang berlari tubuh kanan senggol kiri, permisi sana, numpang lewat sini, sambil melambai-lambaikan sepojok surat. Hey, sukses coy, sukses! Teriaknya dengan nada girang seraya menghampiri Jaka. Jaka menerima amplop surat yang disodorkan itu sambil bertanya, Sukses apaan? Menang lotre lo. Monyong lah, buka tuh dan bacalah. Gue yakin bahwa isinya... belum selesai Rizal berpidato, punggungnya udah ditepuk keras-keras sama Jaka. Anjrit, yuhuy, surat izin capsek. Rizal yang manis jadi juga akhirnya itu camping. Gila, jangan jadi homo gitu dong, Man. Barusan gue lewat depan kantor Kepsek. Tahu-tahu si Doi manggil gue dan dikasihlah surat itu. Oh ya? Nah, sekarang bos ketuk, kita mesti ngapain nih? Jaka mengatap surat itu dengan penuh gairah. Oke Jol, bilangin sama Erik pulang sekolah panitia camping kumpul. Yang anak-anak siang gimana? Lah, pan lu humasnya? Ya kasih tahu lah. SMS aja lah supaya datang pagian. Oke bos, pulsa ditambahin ya. Yang jatah kemarin juga belum habis kan harusnya. Tanya Jaka penuh selidik, Rizal buru-buru kabur sebelum dimintai laporan pertanggungjawaban lebih jauh oleh si bos. Setiap pagi disuruh bangun, semua pasal ada babnya. Setiap pasal ada ayatnya. Kalau udah pusing minta maaf aja, minta ampun kalau salah nyontek tugas anak pintar. Satu jam setelah bel pulang kelas pagi berdentang, di dalam kelas yang bangku-bangkunya disusun melingkar segi 4 untuk rapat, tampak sejumlah siswa-siswi ribut berbicara dari meja masing-masing. Topiknya tak lain adalah masalah camping, sebutan mereka untuk acara perkemahan. Wajah-wajah mereka menunjukkan kegairahan besar. Anak-anak tersebut adalah anggota panitia camping yang baru saja menerima panggilan untuk rapat. Surat izin camping yang begitu lama ditunggu-tunggu akhirnya turun juga. Sebenarnya, perkemahan sudah merupakan acara rutin tahunan OSIS SMA Raya. Tapi khusus tahun ini, situasinya ada lain.
Kepala sekolah SMA Raya kebetulan baru diganti. Dan terlebih lagi, SMA itu sedang hangat-hangatnya terlibat perkelahian antar pelajar. Kombinasi dua situasi semacam ini umumnya membuat para petinggi sekolah jadi alergi untuk memberi izin kegiatan yang agak besar. Tapi agaknya itu lagi cukup beruntung. Kepala sekolah yang baru menunjukkan ketertarikan terhadap perkemahan mereka dan izin pun keluar. Oleh karena itulah, rasanya rapat sekarang bagaikan rahmat luar biasa. Tak heran jika panitia begitu bersemangat. Rapat dimulai. Rizal berdiri di pojok kelas memegang selembar kertas, membayangkan diri bagai MC kondang Indra Bekti membuka acara. Memang cocok sih, cabai-cabainya cukup dapet lah. Tepuk tangan menggema. Jaka yang pertama maju ke mimbar. Catatan kaki nomor 3, mimbar rapat. Meja yang diletakkan agak terpisah. Tidak ada bedanya dengan meja lain, kecuali taplak terbaik, vas bunga, dan aura eksklusif yang tidak sembarang orang boleh ikut menikmatinya. Memberikan sedikit basa-basi dan untayan pesan sponsor sebagai nomor pembuka dalam acara rapat persiapan Jambore Besar SMA Raya yang ke-7. Sudah jambore pakai besar pula. Kemudian kembali ke mejanya yang bertaplak dan berpapan nama K.OSIS di atasnya. Ratih menyambut Jaka yang berjalan ke arahnya itu dengan sebuah senyuman manis. Jaka menyambut senyuman tersebut sambil matanya menangkap pandangan khas dari arah bangku-bangku yang lain. Biasa, teman-teman yang lain pasti senyum-senyum usil kalau Jaka sudah mendekat ke arah Ratih. Kedekatan ketua OSIS sama wakilnya itu memang sering jadi bahan omongan. Padahal tidak ada apa-apa kok antara Jaka dan Ratih. Kecuali memang mereka sering terlihat berdua, mojok membicarakan sesuatu. Alasannya hubungan kerja, urusan OSIS. Mungkin memang benar-benar hubungan kerja. Kalau ditanya langsung, Jaka pasti mengelak. Ah gila lo, ada-ada saja, katanya sambil tertawa bak pejabat. Sedangkan Ratih, kalau ditanya pasti tersipu malu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya tidak bisa ditebak. Lagi pula, kedua anak itu sudah sobatan sejak mereka masih duduk di kelas 10. Menghartikan hubungan persobatan macam itu sebagai hubungan pacaran adalah spekulasi yang akan memakan waktu bahas berjam-jam di toilet cewek, tanpa hasil memuaskan. Walau tidak dipungkiri, jika dipandang-pandang, keduanya bisa saja menjadi pasangan serasi. Ratih, biarpun berkulit agak gelap dibanding Jaka, jika berdiri sejajar cukup tinggi semampai dan hampir menyamai cowok itu. Penampilannya yang senantiasa rapi berseri, rambut sebahu yang biasa dihiasi dengan bandoping, serasi membikai wajah yang selalu dihiasi senyum berlesung pipit itu. Benar. Dengan seragam putih abu-abu yang senantiasa rapi, sampai ke garis-garis setikaan, lurus tanpa lecak sedikit pun, ketua dan waka OSIS itu memang pantas disandingkan sebagai pasangan, terutama untuk dipajang di samping kepala sekolah dalam upacara atau foto-foto pejabat yang dipamerkan di ruang Kepsek. Yikes! Setelah sambutan ketua OSIS, dimulailah rapat akbar tersebut. Semua benar-benar bersemangat. Erik, sang ketua panitia, yang dilabeli dengan jabatan Chairman, seolah merasa diri bagai panglima besar sedang menyusun siasat pertempuran. Dina, cewek besar yang bersuara besar pula, sejak detik-detik pertama sudah bikin pernyataan kebulatan tekad. Consumption Unit sebagai penyedia makanan untuk seluruh perkemahan adalah seksi yang paling penting. Maka dari itu, kami harus mendapatkan prioritas utama. Topo, Ketua Transportation Unit, berulang-ulang menekankan bahwa jika memilih gerbong kereta api nanti, pilihlah yang paling depan, sesudah lokomotif atau kalau tidak paling belakang. Ini untuk kenyamanan dan keamanan kita sendiri, ujar Topo berapi-api sambil melirik Siska, Ketua Seksi Keamanan OSIS, atau lebih tepatnya Ketua Geng Brimops, tiap geng sekolahan tahun ini, yang sebagaimana adat istiadat di SMA Raya, juga merangkap sebagai komponen Seksi Keamanan OSIS. Nama Brimops singkatan dari Brigade Mobols, alias para tukang mobols. Itu istilah ciptaan mereka sendiri untuk mengartikan bolos kelas. Asalnya dari dialog, mau kemana? Dijawab, mau bolos. Yang lama-kelamaan menjadi mobols. Maksud Topo melirik Siska mungkin minta dukungan. Jaka sempat membayangkan Topo berujar, Siska tuh udah gagah perkasa gitu, doyan rokok lagi.
gimana bisa punya anak ya? Dengan wajah sangat penasaran, seperti di kantin minggu lalu. Tentu saja cuma di kantin, di depan Jaka dan Erik. Mana berani dia ngomong begitu langsung pada cewek pemegang dan 2 karate tersebut. Apalagi tongkrongan Siska memang bak preman asli. Bahkan dalam rapat pun dia asyik klebas-klebus merokok tanpa peduli sekitarnya. Untung saat itu tidak ada guru yang ikutan rapat. Jaka juga tak berselera melarang. Selain hal itu sudah dimaklumi bersama, Jaka juga sedang senang hati hingga malas berkonfrontasi. Akhirnya, Rani yang bertubuh kecil, imut-imut, plus cerewet, maju sambil menyatakan tegas-tegas bahwa yang paling penting adalah pembinaan kadar OSIS periode berikutnya yang menjadi tujuan utama camping ini. Jangan sampai kita pergi bercuma, hanya bersenang-senang dan mendapat noting untuk kepengurusan tahun depan. Begitu pidatonya. Jaka tersenyum lihat anak buah langsungnya itu. Maksudnya yang langsung masuk dalam jajaran OSIS sebagai kabid organisasi. Sekaligus anak ketiga dalam geng Jaka, Ratih, Rani. Kecil, tapi cerewet. Selalu berapi-api dan beraninya minta ampun. Rani tak pernah menahan mulut kalau memang lagi ingin bicara. Nggak punya rem, itu biasanya komentar Ratih. Jaka ingat ketika satu delegasi OSIS SMA Raya dibikin merah muka saat Rani dengan cuek mengkritik kebijakan petugas Kanwil Dikdasmen di satu acara antar sekolah di mana mereka pernah diundang. Ya, begitulah. Lugas, tanpa tedeng aling-aling, mirip seperti oh no. Begitu menyadari, Jaka menggibaskan kepalanya kuat-kuat untuk menghilangkan bayangan mimpi di benaknya. Di tengah-tengah suasana riang dan bergairah itu, entah mengapa Jaka jadi merasakan hawa dingin menjalar di tengkuk. Kecemasan tak jelas menjalarinya seperti kawanan semut merayapi punggung, gara-gara ingat mimpi itu. Kalau ditanya nanti mau jadi apa bro, gua nggak tahu. 1 lawan 1, 1000 lawan 1000. 1 lawan 1000. 1000 lawan 1000. Setiap pagi disuruh bangun, semua pasal ada babnya. Setiap